Di atas ini adalah contoh grafik hasil rekaman sebuah analyzer pada sebuah sound system ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana step-stepnya atau langkah-langkahnya dasar melakukan analyzer menggunakan Smart Live. Yang pertama, siapkan perangkat. Perangkat yang biasa dipakai atau digunakan. Yang pertama tentunya laptop karena untuk mengunduh atau menginstal aplikasi Smart Live-nya ya. Yang kedua soundcard, seperti di sini saya menggunakan soundcard Teyun Q12 ya, ini sudah cukup recommended. Harga terjangkau tapi cukup recommended. Yang kedua mic RTA, mic RTA nanti ini aku tempatkan di sana di depan speaker yang akan kita ukur ya. Dan yang selanjutnya adalah software Smart Live. Terus juga kita butuh kabel-kabel audio ya dan sound system yang akan kita ukur tentunya. Nah, selanjutnya hubungkan kabel-kabel yang udah kita siapkan. Yang pertama, ini kabel dari channel 1 ini adalah jalurnya untuk mic RTA ya. Jadi mic RTA yang kita taruh di depan box speaker masuk ke channel 1 daripada soundcard. Nah, terus ini dari out 1 soundcard, ini kabelnya ini masuk ke mixer, channel mixer ya, mixer audio tentunya ya. Dan dari channel 2 kita loop back ke channel 2 lagi ya, dari out 2 kita kembalikan ke channel 2 ini untuk sinyal referensi. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan pink noise. Pink noise itu seperti bunyi yang jess ya, seperti ya, yang ngejes-ngejes ya, pink noise. Dipakai karena kenapa pakai pink noise? Karena pink noise memiliki distribusi frekuensi yang merata. Tujuannya supaya semua area frekuensi bisa terbaca analyzer. Jangan terlalu keras, cukup level aman tapi jelas terbaca di mic. Nah, selanjutnya kita mulai membaca grafik analyzer. Nah, grafik sepertinya ini grafik yang paling sering dipakai sama pemula ataupun profesional. Jadi cara membacanya sumbu horizontal di kolom bawah ini adalah menunjukkan grafik frekuensi di mana sebelah kiri ini adalah bass. Kalau gambar di sini kita lihat kalau gambar di sini ini dominan di 100 Hz ya. Dan tengah ini adalah middle dan yang paling kanan adalah treble sama seperti kita melihat sebuah equalizer ya. Nah, sumbu vertikal sama dengan level volume. Jadi level volume kita kita melihat di sini berapa dB. Nah, itulah kita ya. Jadi contoh pembacaan, misalkan jika di area 40 sampai 80 Hz terlalu naik, artinya bass terlalu bumi atau vokal bisa mendem karena ketutup sama bass itu. Nah, seperti di gambar ini akan terjadi seperti ini ya, di gambar di grafik yang di atas ini akan juga terjadi seperti itu karena kita lihat yang dominan itu ya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ini kalau grafik seperti ini cenderung vokal bahkan mendem ketutup sama bass. Nah, misalkan jika area 2 kHz sampai 4 kHz terlalu tajam, artinya vokal bisa bikin telinga sakit atau terlalu nusuk. Nah, jadi solusinya gimana? Potong sedikit area yang grafiknya menanjak. Nah, begitupun kita nanti kalau terlalu terasa misalkan di 8 kHz terlalu turun berarti icik-icik bakar kurang bahan keluar. Makanya kita naikkan sedikit. Tapi jangan ekstrim ya, kita naikkan sedikit. Nah, terus banyak pemula mengira grafik harus rata lurus, padahal tidak selalu ya, karena karakter ruangan berbeda, jenis speaker berbeda, kebutuhan musik berbeda. Biasanya tuning light musik dibuat sedikit low lebih bagus, mid tetap jelas, high tidak menusuk. Jadi targetnya bukan rata sempurna, tapi nyaman didengar dan terkontrol. Nah, pentingnya memahami grafik dari sebuah analyzer, karena analyzer itu bukan alat sulap ya. Kalau operator tidak paham, operator minimal harus paham frekuensi, paham fase, paham crossover, paham delay, dan karakter speaker. Maka grafik bagus belum tentu sound enak, karena itu SDM operator yang harus mampu menyesuaikan grafik seperti ini, kita action seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa tips saat kita melakukan analyzer. Jangan tuning terlalu ekstrim, potong frekuensi seperlunya, dengarkan dengan telinga setelah melihat grafik. Jadi kita turun grafik, dengerin juga. Kalau memang grafik kadang-kadang bisa menipu juga karena kan ada pengaruh ruangan dan resonansi atau kebisingan noise gitu ya. Nah, jadi grafik telinga kira-kira seperti itu. Gunakan analyzer sebagai panduan, bukan satu-satunya patokan. Nah, kalau kalian ingin belajar tuning sound system lebih detail, mulai dari analyzer, crossover, equalizer, pass, delay, sampai gain struktur,
Nah, follow akun aku. Konten kita ke depannya akan terus membahas dan melakukan praktek-praktek seputar tuning audio sound system.